Selamat siang Bapak Ibu dan para hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Dengan saya, Septianingsih Rahayu dengan NIM 017442300002 dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menyampaikan informasi bagaimana cara menggunakan antibiotik dengan benar dan kaitannya dengan resistensi antibiotik. Sebelum itu, antibiotik itu apa sih? Para hadirin tahu amoxicillin, tahu cefadroxil, tapi antibiotik itu apa sih? Jadi, antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri di dalam tubuh. Ketika kita terkena infeksi bakteri, tubuh akan melawan bakteri tersebut untuk menyembuhkan diri. Namun, terkadang tubuh kita perlu bantuan tambahan untuk mengatasi infeksi tersebut, yaitu dengan pemberian antibiotik. Nah, kaitannya dengan resistensi antibiotik itu apa sih? Jadi, ketika kita menggunakan antibiotik tanpa resep dokter atau lebih dari yang dibutuhkan, hal ini dapat menyebabkan masalah besar yang disebut resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri menjadi lebih kuat dan tidak lagi terpengaruh oleh antibiotik yang digunakan. Hal ini terjadi karena bakteri yang terpapar antibiotik berubah dan berkembang menjadi jenis yang tahan terhadap pengobatan. Ketika ini terjadi, antibiotik yang biasanya efektif menjadi tidak berguna melawan infeksi bakteri. Dan ini bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Misalnya, bayangkan nih, jika kita terkena infeksi bakteri. Nah, jika kita terus-menerus menggunakan antibiotik tanpa resep atau tidak mengikuti petunjuk dokter, bakteri dalam tubuh kita bisa beradaptasi dan tidak terpengaruh terhadap antibiotik tersebut. Akibatnya, infeksi kita tidak akan sembuh dan bisa menjadi lebih serius. Kita kemungkinan perlu mencoba antibiotik yang lebih kuat, atau bahkan tidak ada antibiotik yang efektif sama sekali. Ini bisa menyebabkan kondisi yang lebih parah atau bahkan berpotensi mengancam nyawa. Gejala resistensi antibiotik yang dialami secara umum adalah tidak berkurangnya gejala yang dialami dan proses penyembuhan yang lebih lama. Namun, dokter akan tetap mengumpulkan info dari pasien melalui wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Selain itu, dokter juga akan melakukan uji resistensi antibiotik untuk memastikan seseorang mengalami resistensi antibiotik. Nah, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, udah tahu nih resistensi antibiotik itu seperti apa. Sekarang, apa aja sih faktor penyebab terjadinya resistensi? Yang pertama, penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Misalnya, ketika orang minum antibiotik tanpa resep dokter atau berhenti minum sebelum habis. Kemudian di bidang pertanian dan peternakan, antibiotik juga digunakan untuk hewan untuk mencegah penyakit atau meningkatkan pertumbuhan mereka. Praktik ini bisa menyebabkan penyebaran bakteri resistensi ke manusia melalui makanan atau lingkungan. Selain itu, transfer gen resistensi antibiotik antar bakteri juga terjadi mempercepat resistensi. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Nah, kita sebagai warga negara bisa loh mencegah bertambahnya kasus resistensi yang terjadi. Karena menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, saat ini kematian akibat resistensi antibiotik mencapai 700.000 orang per tahun. Dan diprediksi di tahun 2050 bisa mencapai 10 juta orang per tahun di seluruh dunia. Jadi cara pencegahan yang pertama yaitu selalu mengkonsumsi antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, hindari menggunakan obat antibiotik orang lain atau membagi obat antibiotik kepada orang lain meski memiliki gejala yang sama tanpa berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan memaksa dokter atau petugas kesehatan untuk memberikan antibiotik saat sakit, kecuali memang diperlukan. Yang keempat, saat sedang menjalani pengobatan, jangan lupa minum obat pada waktunya. Kita bisa memasang alarm untuk membantu mengingatnya. Yang kelima, jangan menyimpan antibiotik sisa, misalnya untuk sakit yang berikutnya. Dan yang terakhir, kita bisa mencegah tubuh terinfeksi bakteri, misalnya dengan rutin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang yang sakit. Nah, dalam mengakhiri penyuluhan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti dengan seksama. Saya meminta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian informasi. Namun, hal yang paling penting adalah kesadaran kita semua untuk mengambil tindakan dalam melawan resistensi antibiotik. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, aksi kecil yang diambil oleh banyak orang dapat mengubah dunia.
Mari kita bersama-sama mengambil langkah kecil namun berarti untuk menggunakan antibiotik dengan bijaksana dan mencegah penyebaran resistensi. Ingatlah, keputusan kita hari ini dapat mempengaruhi masa depan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mari kita jaga kesehatan kita dan bumi kita dengan bertindak bijaksana. Terima kasih sebelumnya.